Tangis Uya Kuya dan Astrid kembali pecah. Momen Uya Kuya dan Astrid digelayuti kesedihan itu terekam secara eksklusif oleh tim intens investigasi baru-baru ini. Ketika mereka bertandang untuk pertama kalinya ke rumah mereka, sebulan pasca dijarah masa seluruh isi rumah ludes, termasuk barang-barang milik anak-anaknya, Cinta Kuya dan Nino. Uya Kuya dan Astrid sambil menangis bahkan meminta maaf kepada putri mereka. Cinta Kuya yang kini tengah kuliah di Amerika melalui panggilan video. Uya Kuya juga menangis karena barang-barang karyawannya ikut ludes dijarah, termasuk peralatan bayi. Salah satu karyawannya lantaran istrinya tidak lama lagi akan melahirkan. Meski tidak melaporkan pelaku penjarahan ke polisi, namun Uya Kuya mengaku polisi sudah mengantongi wajah-wajah pelaku dari video-video yang beredar di sosial media. Seperti apa tangis kesedihan Uya Kuya dan Astrid? Seperti apa jawaban Cinta Kuya ketika orang tuanya bertanya apakah ia malu memiliki orang tua yang dicap tidak baik oleh netizen? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tangis Uya Kuya dan Astrid kembali pecah di rumah mereka yang baru dijarah masa sebulan lalu. Ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi, Uya Kuya dan Astrid mendatangi rumah mereka di Bilangan, Jakarta Timur. Memasuki rumah, mereka disambut tumpukan sampah, sementara isi rumah ludes dijarah. Kesedihan yang mendekam kalbu Uya Kuya dan Astrid menggumpal jelas di raut wajah mereka yang tampak sedih. Ya, rumah yang dibangun di tahun 2015 dari hasil kerja keras mereka di panggung hiburan selama puluhan tahun, isinya lenyap dalam hitungan menit. Uya Kuya mengungkapkan bahwa rumah yang ditempatinya sejak tahun 2016 ini adalah hasil kerja kerasnya di dunia entertainment, bukan dari anggota dewan yang belum setahun ia jabat. Uya Kuya juga menceritakan nasib pilu karyawannya yang juga barang-barangnya ikut dijarah masa. Uya Kuya pun mengaku bertanggung jawab tidak melepas karyawannya begitu saja. Kini Uya Kuya tengah mencari cara agar barang-barang milik karyawannya bisa tergantikan. Kapal pecah banget. Saya hari ini pertama kali baru menginjakan kaki di rumah ini. Rumah dibangun tahun 2015, ditinggalin pertama kali 2016. Benar-benar pakai murni uang kerja keras gua, ke anak-anak, Cinta syuting. Bangun jerih payah saya syuting siang pagi, siang, sore, malam zaman saya syuting. Dan ini yang ngebangun almarhum papa saya ikut bantu apa ya? Kayak bukan mengawasi, supervisi, nyari barang-barangnya segala macam. Dan mungkin kalau papa saya masih hidup, pasti dia sedih sih. Masih harus butuh waktu untuk dirapikan. Dan kalau dipikir-pikir, dari berapa sih yang dijarah, berapa orang sih? Rumah Sahroni, rumah Mas Eko, Nafa, Sri Mulyani. Kalau saya lihat dari video TikTok, yang paling hancur-hancuran ya rumah saya. Mbak mungkin udah bisa lihat, nggak tahu, kayak begini gitu kan. Dan tidak ada barang yang tersisa. Ya ada ya gini sampah-sampah. Sampai kloset duduk aja diambil. Karyawan-karyawan saya, catboy saya ngurusin kucing saya, suami istri, ada yang lagi hamil. Dan barang-barang yang hilang bukan cuma barang-barang saya saja, tapi adalah barang-barang mertua saya, barang-barang adik ipar saya yang mereka tabung buat saat mereka nanti punya rumah sendiri. Semua barang-barang elektronik yang mereka simpan sampai mahar kawin saya hilang. Terus sampai barang-barang karyawan saya, ada yang cerita sedih adalah catboy saya, Rohman, dan istrinya tuh lagi hamil. Dia nabung, beli kulkas, TV, segala macam buat nanti ditaruh di kampungnya, hilang semua. Terus sempat waktu kemarin yang bikin saya sedih mau nangis adalah Rohman bilang, "Pak, kan kucing-kucing itu sudah hilang kan? Pak, kalau saya memang tidak dibutuhkan lagi atau Bapak belum butuh saya pulang kampung aja. Toh kan kucing-kucing udah nggak ada.
Tapi saya bilang sama dia, nggak usah, kamu tetap kerja sama saya. Kalaupun nggak ngurusin kucing nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah emang jalan Tuhan, kucing-kucing saya sebagian ketemu. Cuman masih ada yang belum ketemu kayak Ken, Sora, Miss Amerika belum ketemu sampai sekarang, nih saya nggak tahu. Karyawan-karyawan saya tetap kerja sama saya nggak mau juga ibaratnya. Dan saya percaya kan, dia tetap bertahan sama saya walaupun dia baju-baju hilang. Waktu itu Roman satu baju pun, helai baju pun nggak sempat diselamatkan. Sampai sekarang akhirnya badan doang sama baju yang dipakai. Saya kasih baju-baju Nino yang di sini, istrinya baju-baju Cinta saya kasih semua. Dan sekarang saya kontrakin satu rumah buat karyawan-karyawan saya dan kucing saya untuk mereka bisa tinggal di situ. Tapi memang cuman ada 3 kamar, jadi masih berbagi sama kucing. Di sini saya tetap akan bertanggung jawab sama mereka. Saya akan mencarikan tempat tinggal buat mereka. Sudah. Dan juga kita pikirkan gimana agar barang-barang mereka kembali. Sementara Astrid sendiri mengaku tak kuat ketika melihat kamar-kamarnya. Astrid bahkan sampai minta izin untuk duduk dulu karena badannya merasa lemas, tak kuat menyaksikan kondisi rumahnya kini ludes dijarah masa. Astrid juga menyebut bahwa rumah yang mereka bangun tahun 2015 ini adalah rumah impian mereka, White House, karena dibangun dari hasil kerja keras Uya Kuya, Astrid, dan juga anak-anak, bahkan orang tua mereka. Lihat keadaan rumah yang saya beli pakai duit saya sendiri dengan kerja keras, biar nanti sama Mas Uya aja. Saya duduk dulu, lemes banget. Rumah ini adalah rumah impian kami. Makanya dulu kalau misalnya lihat di Instagram atau mungkin di kamera di infotainment, kita selalu bilangnya White House karena itu rumah impian saya mau bikin putih-putih semua jadi bagus gitu. Ini rumah tidak hanya hasil kerja keras Uya dan saya, tapi hasil kerja keras anak-anak. Tapi sama Mas Uya aja ya. Ruang wardrobe juga, kamar mandi berantakan banget. Ini kamar saya di sini. Ini tempat naruh sepatu, hilang semua. Ini musola ini tadinya ada tirainya, ada tulisan musola di atas hilang. Terus sajadah kaligrafi, tulisan kaligrafis itu hilang. Dan musola dicoret-coret begini dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas. Karena mereka tahu ini musola, karena ini ada karpet, ada sajadah, ada tulisan musola, dan ada kaligrafi. Saya nggak ngerti deh. Coret-coret di tempat lain, tapi kenapa musola juga masih dikotori dengan tulisan seperti ini gitu. Cinta Kuya yang tengah kuliah di Amerika terdengar curhat ketika melakukan panggilan video dengan Uya Kuya dan Astrid tampak menahan tangis. Ketika itu, Cinta justru terdengar menguatkan orang tuanya, Uya Kuya dan Astrid saat melihat rumahnya untuk pertama kalinya pasca dijarah masa. Uya Kuya dan Astrid berulang kali meminta maaf kepada Cinta ketika melihat barang-barang koleksi Cinta di kamarnya telah ludes dijarah masa. Astrid dan Uya Kuya kembali teringat ketika Cinta menabung uangnya sendiri untuk membeli koleksi-koleksi K-pop dan action figure. Uya Kuya lalu bertanya kepada Cinta, apakah putrinya ini malu memiliki orang tua seperti Uya Kuya dan Astrid? Menjawab pertanyaan orang tuanya, Cinta menjawab tidak merasa malu karena ia tahu bahwa video joget ayahnya itu hoax dan di-framing buruk. Assalamualaikum Cinta. Kamu kuat ya, nih Papa mau kasih lihat kamar kamu nih di rumah. Ya. Iya, oke. Jangan nangis. Jangan nangis saya. Barang-barang kamu hilang semua tuh yang kamu beli pakai uang sendiri. Tuh, tinggal sisa bawahnya tempat tidur, tapi laci-laci hilang. Barang-barang kamu, lightstick kamu hilang, action figure kamu hilang. Terus CD K-pop kamu tuh Korea-Korea, BTS dan lain-lain ya. Ya, aku sih sedih, cuman mau gimana ya? Ya aku ikhlas aja deh. Ya, Mau ikhlas. semua barang-barang aku, ya aku beli pakai duit aku sendiri ya. Karena
Kamu kan dari SMP udah nggak dapat uang jajan dari papa ya? Udah enggak. Dari usaha hasil YouTube kamu, tabungan kamu. Iya. Ya, aku masih inget ada satu cosplay aku kalau nggak salah Hatsune Miku di sana. Iya, gede ya? Itu aku ngumpulin duit, belinya di Jepang waktu itu. Oh iya, masih ada videonya nggak yang Cinta di Instagram kamu? Coba ntar aku lihat. Jadi Cinta tuh naruh uang tuh tabungan, ini tuh berapa tahun lalu tabungan, Pak, nih aku nabung di IG Papa ya? Sisanya Iya, ada. tambahin ya Pak gitu ya, itu kamu nabung berbulan-bulan Iya. ya? Itu hilang juga, Cin. Iya. Kakak jangan nangis ya. Enggak, ya kan yang penting aku di sini kan mikirin mama papa. Maksudnya yang penting mama papa tuh sehat, kuat, baik-baik aja. Papa makan ikhlas kok, aja. Papa kuat. Cinta malu nggak jadi anaknya Papa Mama nih? Kemarin kan Papa sempat sebulan lalu kan dibully, dikata-katain. Ngapain malu kalau maksudnya itu video-video hoax, video yang tidak benar. For what reason? Tapi kan Papa dulu orang-orang pada percaya dulu pada ngatain papanya begini begitu, Ya, DPR biasa, tolol, orang yang percaya, aku mah nggak artis percaya. tolol. Maksudnya itu, Papa dibilang begitu dulu. ya orang kalau emang udah akan benci akan selalu benci kita, dan then kita nggak bisa ngatur, atau maksudnya we can't make people to love us. Kita nggak bisa maksa orang untuk suka sama kita, tapi yang penting kita melakukan hal yang baik aja. Astrid pun menangis ketika ia kembali meminta maaf kepada putrinya Cinta Kuya. Astrid terus memeluk Uya ketika mendengar Cinta ikut dibully. Hal itu membuat Uya Kuya tak kuasa menahan tangisnya. Uya Kuya dan Astrid juga menanyakan kepada Cinta tentang tulisannya di akun sosial media. Yang dipostingnya justru membuatnya dibully juga oleh netizen karena penulisannya yang dianggap kurang bagus. Cinta. Pikirin, Pikirin apa sih? iya, maksudnya pikirin istilahnya kayak Mama nih. people who needs, people yang membutuhkan, dan pastinya ya kita apalagi mama papa, aku ngeliat masih bantuin orang-orang lain gitu, walaupun lagi kesusahan. Ya. And that's really good. Iya, Papa mah tetap. Papa walaupun sekarang DPR nonaktif kan Papa tetap. Kamu lihat aku apa nggak pernah berubah kan? I know. Ya. Iya, I get it. Kamu tahu kan Papa berapa minggu ini ngelakuin apa? I know. Iya. Dan Pulangin jenazah. ya Cinta. Sama kemarin kamu sempat tuh waktu bikin bukan klarifikasi, kamu cerita story kamu selama 2 minggu terakhir, menceritakan sebenarnya yang terjadi sama kamu apa. Terus kamu cerita sebenarnya tentang kucing itu gimana, kan kamu sempat dibully tuh. Ya kan? Kamu waktu itu kan sempat Sherina memposting cerita yang tidak lengkap kan. Betul. Sementara kamu cerita versi lengkapnya malah kamu dibully, katanya tulisan kamu jelek, kuliah di Amerika tulisannya kayak di desa di mana gitu kan. Terus kosakata kamu jelek, kamu sakit hati nggak? Dibilang sakit hati, ya mau gimana ya, aku bikin itu pun juga lagi kondisinya lagi nggak sehat, dan saat itu aku juga kaget karena Kak Sherina ngepost cerita yang tidak komplit, dan aku merasa tersakiti jadinya ya. Kamu bikin story kamu. Aku kasih tahu cerita aku yang sebenarnya, dan banyak juga teman-teman aku yang khawatir sama aku, kenapa, are you okay, gitu-gitu, dan ya aku ya nggak apa-apa lah, orang mau ngatain aku, nggak apa-apa, bahasa Inggris aku jelek, bahasa Indonesia aku jelek, tapi aku ini masih 21 tahun, masih ada banyak perjalanan aku untuk belajar lebih banyak, terus juga lebih berkembang aku diri sendiri, dan aku juga janji bakal kuliah yang benar, karena tujuan aku di sini adalah untuk kuliah, jadi orang sukses, bikin mama papa bangga. And you guys need retire. Maafin papa mama ya. Terus? Maafin papa mama. Maafin papa mama ya, kamu jadi ikut kena bully. Okay, papa mama, you don't need to say sorry. It's fine. Lagi pula yang aku dibully itu juga it happens. Oh, ada teman aku yang ngepost di Instastory, kayak ngepost video papa yang minta maaf, klarifikasi, tapi dia pakai caption bilang dia ya tetap marah gitu loh, dan aku jadi dia termakan berita juga. Hoax, memakan berita palsu. Itu apa, senior kamu apa teman sekolah? kakak kelas aku. Di high school berarti? Iya, di high school. Ya udah nggak apa-apa Kak.
biarin mereka mungkin terprovokasi sama berita Berarti hoax kurang Ya, teredukasi. karena memang Cinta banyak orang-orang yang masih literasi digitalnya Ya. rendah, jadi Tapi video sayangnya hoax segala macam percaya. Ya paham sih, apalagi AI juga makin serem. Kan papa yang benar adalah yang kebenarannya cuman video joget di gedung DPR. Itu juga joget karena ada lagu Mau Mere, dan dipersilakan oleh pimpinan untuk silakan menikmati lagu. Tapi yang beredar itu kan adalah 3 hari kemudian video joget dikasih tulisan joget-joget merayakan kenaikan gaji menari-nari di atas penderitaan rakyat, itu yang di framing. Dan teman kamu percaya itu kan sama video-video lama papa yang joget-joget kita di Amerika, kita sekeluarga di depan rumah Tante Denis, itu dikasih tambahan tulisan 3 juta kecil, dikasih tambahan tulisan, orang percaya itu papa yang upload kan? Kamu tahu kan? Aku tahu, aku ngelihat video itu dan itu bukan papa yang upload, karena Instagram papa, TikTok papa tuh ada centralnya verification, which is itu dari papa, sedangkan orang yang ngepost adalah Orang lain. bukan verification dari papa. Dan bukan videonya dari bisa dia, dilihat kok. dari TikToknya papa, jadi it makes sense lah. Maksudnya kalau Dan- misalnya dipikir-pikir itu berarti bukan papa yang upload, Iya. adalah orang lain yang upload. Iya, Dan videonya juga udah lama. I love you sayang. Assalamualaikum. Dah. Uya Kuya pun menceritakan barang-barang berharganya yang hilang. Salah satunya adalah piala yang ia peroleh dari kerja kerasnya di panggung hiburan. Uya pun mohon kepada para pelaku penjara untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang penuh kenangan tersebut, seperti piala Panasonic Award yang belum kembali hingga saat ini, meski rumah dan barang-barang pribadinya, termasuk kucing-kucing kesayangannya, menjadi korban penjarahan. Namun Uya Kuya memastikan dirinya tidak pernah melaporkan sama sekali para penjara ke polisi. Sementara itu, beredar pula sebuah video yang menunjukkan wajah ikut menjarah di rumah Uya Kuya. Lantas, seperti apa pula komentar para netizen yang masih mempercayai video hoax seperti soal Uya Kuya yang tidak pernah berbicara tentang nominal uang 3 juta per hari itu kecil? Buat yang ngambil piala, tolong dibalikin karena ini berharga buat saya. Ada videonya juga nih orang yang ngambil piala nih, yang pakai helm biru. Siapakah ini kalau ada yang kenal? Ada tuh videonya di TikTok beredar, muka-mukanya orang-orangnya, dan sama sekali sekarang saya belum pernah melaporkan ini ke polisi. Kalau polisi menangkap orang-orang tersangka itu memang hasil pengembangan polisi dan juga dari orang-orang yang tertangkap video, dan sekarang polisi kayaknya masih nyari orang-orang yang di video itu deh. Ijazah saya balik, foto gede perkawinan saya balik, tapi foto perkawinan yang setumpuk hilang. Mulai banyak orang yang balik-balikin barang, dan barangnya juga udah nggak bisa dipakai juga. Mengejutkan, Uya Kuya berharap beberapa barang yang dijarah masa dikembalikan. Lantas, seperti apa pula ungkapan pilu para karyawan Uya Kuya pasca barang-barang mereka pun ludes dijarah masa sebulan lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Karyawan Uya Kuya bernama Rohman yang tinggal di rumah Uya juga menjadi korban penjarahan masa sebulan lalu. Rohman mengaku sudah 4 tahun tinggal di rumah Uya Kuya sebagai pemelihara kucing milik Uya Kuya. Selama itu, Rohman menyicil membeli barang-barang perabot rumah tangga untuk ia bawa ke kampung halaman seperti barang elektronik, televisi, kulkas, pakaian, tabungan uang tunainya.
Mirisnya peralatan bayi yang telah dibelinya lantaran sang istri hendak melahirkan, semuanya ludes dijarah masa pasca penjarahan. Rohman sempat hendak pamit pulang ke kampung halaman kepada Uya Kuya dan Astrid. Namun mereka memintanya untuk tetap bekerja sama. Rohman pun menunjukkan bekas kamar tidurnya yang isinya sudah ludes dijarah masa. Kasur sih Pak, ada sofa yang kasur, sofa. Kasur dua ini ya. Ini atasan kasurnya. Kalau nggak salah kamarnya ibu, ya. Sebenarnya saya itu udah nyicil barang di sini buat dibawa ke kampung, buat rumah yang di kampung, sama peralatan bayi juga karena kan istri mau lahir. Banyak sih barang elektronik, kulkas, TV gitu ya, yang lainnya juga banyak. Ya. Ambil semua, nggak ada yang sisa Pak, sampai pakaian pun nggak disisain satu-satu. Ya ada uang cash beberapa itu ya. Ya lewat. Kaca loh Pak. Sampai pakaian, lemari juga nggak ada. Kalung istri juga diambil gitu. Ya gitu karena kan bingung mau ngapain gitu. Udah gak ada kerjaan apa, udah mau pamit. Ternyata udah bareng-bareng lagi aja katanya. Karyawan Uya Kuya lainnya bernama Kari ditemui di rumah Uya Kuya tengah bersih-bersih. Ia menceritakan momen paling menyedihkan ketika penjarahan terjadi, yaitu para orang tua membawa anak-anak mereka untuk ikut menjarah. Semua barang habis dijarah. Ia juga menunjukkan beberapa barang yang sudah dikembalikan oleh para penjara. Kari berharap para penjara mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di muka hukum. Apa nih? Lagi ngapain? Lagi bersih-bersih nggak? Iya, akhirnya bersih-bersih juga. Lihat kayak gini ya, yang nggak habis pikir aja sih sama orang-orang yang kayak gitu. Ini semua udah jadi sampah semua. Udah. Kalau aku lihat sih kayaknya nggak ada kesisa ya, cuma sampah semua. Kayak ibarat katanya ngejarnya maling itu begitu santai gitu. Mereka kayak nggak ada ngerasa berdosa gitu, ambilin segala macam. Pedesnya lagi adalah yaitu orang tua bawa anak-anak kecil yang bahkan ada yang usia-usia masih SD, masih TK di bawah itu ya buat ngejarain barang. Bahkan ada yang bilang ada video yang ibunya nyuruh anaknya ngambilin barangnya dijarahin. Jadi suruh anaknya juga ngejarah juga. Pribadi Mas Uya sudah memaafkan orang yang ngejarah. Dia juga udah ikhlas barang-barangnya hilang juga. Semuanya hampir miliaran. Ya sekarang mereka bertanggung-jawaban aja. Mengejutkan, ungkapan pilu para karyawan, Uya Kuya pasca rumah Uya Kuya dijarah massa dan barang-barang miliki mereka pun ikut dijarah. Lantas, seperti apa pula Uya Kuya dan Astrid sebut penjarahan adalah ujian terberat dalam hidup mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pasca tragedi penjarahan terjadi di rumah Uya dan Astrid, tim Intens Investigasi sempat mengikuti kegiatan Uya Kuya didampingi Astrid di daerah Jember, Jawa Timur untuk melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Uya Kuya dan Astrid menceritakan keheranan mereka terkait barang-barang di rumahnya yang dijarah massa. Pasalnya, di tengah musibah yang dialami, mereka justru masih sibuk membantu orang lain memulangkan jenazah TKI dari luar negeri. Setelah perjalanan dari jam 12 Jakarta, Surabaya ke Jember, sekarang jam berapa? Sekarang jam 8. Berarti 8 jam perjalanan sampai Ambulu. Kita di rumah Miss Yuni dulu. Kita dihidangkan makanan-makanan enak nih. Baksonya enak, rawonnya enak. Dan nanti setelah ini baru kita akan mengunjungi Lilis. Ya, kita ke rumah Mbak Lilis yang pernah 2 tahun yang lalu saya pulangkan ke sini dalam keadaan koma, lumpuh dan lain sebagainya karena tabrak lari. Dan Lilis ngabarin kita udah sembuh, udah bisa bangun, udah bisa jalan, bisa ngomong.
sekitar 6 bulan yang lalu, dan kita nih baru sempat mulai rilis. Dan nanti malam jenazah Rifa akan tiba. Sekarang udah sampai Surabaya, perjalanan ke Jember lagi 4 jam. Nanti kita akan pemulangan jenazah Rifa dari TKW atau PMI asal Hongkong yang akan kita pulangkan. Ini kerjasama antara Miss Yuni, para donatur, dan saya juga pribadi. Astrid pun mengakui bahwa kini ia merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Uya Kuya juga mengaku bahwa peristiwa penjarahan rumahnya menjadi ujian terberat yang pernah ia rasakan dalam hidupnya selama ini. Astrid dan Uya Kuya juga menceritakan hikmah yang mereka dapatkan dari tragedi tersebut. Kita malah, kalau aku jujur, malah sekarang lebih kuat lagi. Pas kembali lagi ke ini aku ngerasa wah aku harus lebih awas lagi, lebih kuat lagi. Ya bisa lebih banyak bantu orang, itu udah rasanya di dada tuh udah wah pokoknya abis ini kita harus lakukan hal ini lagi, bantu orang lagi. Itu malah aku masih hati itu bukan dari apa itu. alhamdulillah. Kamu gimana ya? Jadi cobaan terberat yang pernah kita alami, ya pernah kebayang. Cuman ya justru kita bersyukur, alhamdulillah Tuhan ngasih cobaan ini. Mudah-mudahan ini ya cobaan yang paling berat yang Tuhan kasih kita. Ya udah, kita udah lewatin ini gitu intinya. Ya mudah-mudahan ada satu petunjuk lain di kemudian hari ya. Pasti ada hikmahnya lah. Kita sudah melewati ini dan kita selamat lah istilahnya. Kita nggak stres, kita nggak apa. Kita bawanya ya itulah, mungkin terbesarnya adalah kata ikhlas. Mungkin orang gampang ngomong ikhlas tuh gampang sekali, udah ikhlas. Tapi menjalaninya tuh. Tapi sekarang ikhlas. Ini loh yang aku pikir. Wes Gimana caranya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.